Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dalam rangka fungsi legislasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa rapat ini tidak memerlukan quorum Bapak Ibu sekalian karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya menyampaikan masukan dan saran atau berdiskusi. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan kami mohon persetujuan apakah rapat ini kita nyatakan terbuka atau tertutup untuk umum. Terbuka ya? Baik, terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Harian Peradi atau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang telah hadir di ruang Komisi 3 DPR RI. Agenda RDPU pada hari ini adalah mendengarkan masukan dari Peradi berikut saran-saran mengenai substansi RUU tentang hukum acara perdata. Dan kami ingin mendapatkan persetujuan apakah dapat kita akhiri pada pukul sekarang jam 10.45 paling lambat pukul 12. Setuju? Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 30 Agustus 2022, Komisi 3 DPR RI mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan atas RUU tentang hukum acara perdata bersama-sama dengan pemerintah. Sesuai dengan penugasan tersebut, Komisi 3 DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 16 Februari 2022. Dalam raker tersebut telah diputuskan pembentukan panja dan pembahasan daftar inventari masalah atau DIM atas RUU tentang hukum acara perdata akan dilaksanakan pada tingkat panja. Pada hari yang baik ini, sebelum panja membahas DIM RUU tentang hukum acara perdata, kiranya perlu untuk mendengarkan masukan, usul, dan saran dari beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan hukum acara perdata tersebut. Tujuan kami mengundang Peradi adalah untuk berdiskusi dan menerima masukan mengenai draft pasal-pasal mana saja yang dianggap paling krusial untuk dibahas oleh Komisi 3 dengan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu contoh pasal yang selalu menjadi perhatian masyarakat dan kita para praktisi hukum adalah susahnya masyarakat mendapatkan keadilan yang benar-benar. Kadang-kadang sudah dimenangkan di pengadilan, sudah ingkrah sampai tingkat Mahkamah Agung, tetapi non eksekusial, jadi tidak bisa dieksekusi. Jadi lahan-lahan itu sudah menang, nanti ada lagi gugatan berkali-kali sampai nanti sudah kasasi, sudah PK, kalah ada PK1, ada PK2. Jadi ini banyak sekali masyarakat yang mengadu ke Komisi 3 terkait masalah ini, Pak. Nah, ini harus betul-betul kita rumuskan nanti di dalam hukum acara perdata ini. Dan yang paling susah, Mahkamah Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah menang, sudah apa, ada lagi masuk dengan alasan tidak bisa menolak perkara yang masuk di pengadilan. Padahal sudah berkali-kali di PK orang. Nah, inilah yang menjadi masalah yang harus kita selesaikan. Belum lagi ada beberapa masalah-masalah lain yang kami ingin dengarkan masukan dari Bapak sebelum kita melakukan rapat-rapat dengan pemerintah. Jadi kan ini tergantung pola pikir. Ada pola pikir yang ingin menyelesaikan perkara, ada yang berpikir ingin bagaimana mengelola perkara. Nah, tinggal niat kita. Apakah kita mau menyelesaikan atau mau mengelola, kan begitu. Nawaitunya tadi kalau kita baca mendorong satu peradilan yang cepat. Kalau saya melihat menyimak tadi, mungkin seperti perkara-perkara pencurian ayam, pencurian jemuran. Yang begitu-begitu kan cukup di tingkat pertama saja sudah selesai. Kita kalau mau itu panjang-panjang juga duitnya nggak ada tuh. Percuma juga kalau itu mau panjang. Urusan-urusan SIM apa segala macam itu.
Kalau yang lain-lain ya nanti kita bicarakan, karena ini konteksnya tadi bagaimana agar supaya kita pencari keadilan dan kawan-kawan yang bercari tidak terlalu bertele-tele. Yang surat matre yang perlu dinasti galen lah, ada replik duplik lah, apa segala macam itu yang tidak persingkat gitu loh. Termasuk juga ada perkara yang mungkin hanya sampai tingkat banding. Ada perkara-perkara yang dari PN putus, inkrah, boleh hanya kasasi. Kalau begitu kan juga bukan berarti mengurangi nilai seorang pengacara, itu kan tidak sampai di sana gitu loh. Kadang-kadang juga kalau panjang-panjang begitu kita mau mengelola pencari keadilan ini juga sekarang udah pintar-pintar. Kadang-kadang kalah tingkat pertama dibanding dia ganti lagi pengacaranya. Nanti kalah lagi dibanding di kasasi dia ganti juga. Nggak dapat juga kita kan, diambil juga yang lain gitu. Jadi ini memang harus dipikirkan banyak, dan ya mungkin nanti Pak Habib kita mesti bicara secara adat dengan kawan-kawan ini. Kalau terbuka begini kan nanti ini Komisi 3 hanya mikirin Peradi saja kan. Teriak pula nanti para hakim, jaksa, dan polisi. Jadi nanti kita bikin forum untuk berdiskusi masalah-masalah internal. Insya Allah nanti FGD akan kita adakan di akhir masa reses ini di bulan Juli. Jadi kita akan undang semua para praktisi hukum, akademisi, kemudian pemerintah, baik MA maupun Kumham dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Terkait dengan advokat yang bekerja di luar negeri, nanti kita minta masukan. Kira-kira siapa yang akan kita undang. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, itu beberapa hal masukan, tanggapan dari kawan-kawan Komisi 3. Kami memberikan kesempatan sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Peradi atau yang mewakili. Mudah-mudahan nanti kami akan undang kembali Bapak dalam FGD yang insya Allah akan kami laksanakan di bulan Juli nanti, dan kita laksanakan nanti di DPR ya, di gedung MPR biasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah melaksanakan RDPU terkait dengan RUU tentang hukum acara perdata, dan kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Peradi karena begitu banyak masukan yang diberikan atas substansi RUU tentang hukum acara perdata ini. Materi ini akan kami diskusikan dalam pembahasan RUU tentang hukum acara perdata bersama dengan pemerintah, dan kami akan usulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melibatkan teman-teman advokat dalam pembahasan RUU perdata ini ke depan. Kami juga perlu kami sampaikan saat ini juga membahas RUU tentang KUHP, Pak. Undang-undang KUHP, yang mana undang-undang ini merupakan undang-undang lanjutan dari anggota DPR periode yang lalu. Pada saat yang lalu itu tinggal masuk di paripurna, sidang tahap kedua di paripurna, tetapi tiba-tiba pada saat mau paripurna pemerintah minta waktu diskor, kita semua skor, akhirnya pemerintah minta dipending untuk dilanjutkan pada masa periode yang sekarang. Nah, oleh karena itu masa periode sekarang kami sejak dilantik tahun 2019 ya, kami sudah meminta pemerintah untuk membahas, bahkan setiap rapat dengan Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah di Komisi 3, berkali-kali setiap rapat
kami meminta untuk memulai pembahasan karena undang-undang lanjutan itu bisa memakai surpres surat perintah presiden yang lama. Tetapi waktu itu ada perdebatan, mereka masih menunggu surpres dari presiden yang baru. Padahal mengacu pada undang-undang lain di komisi lain, komisi 7 ada undang-undang minerba, itu bisa langsung dibahas. Inilah yang membuat tertunda dan kami setiap rapat udah 3-4 kali masuk di dalam notulen rapat untuk mendesak pemerintah agar segera membahas 2 undang-undang lanjutan yaitu KUHP dan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan. Apalagi undang-undang PAS ini sudah ada putusan Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi dengan PP 99 tersebut. Jadi tinggal pembahasan. Dan titik terang kemarin pemerintah melalui Menkumham dan Menkumham menyampaikan bahwa pembahasan akan dimulai di bulan Juni ini. Nanti siang jam 2 insya Allah Pak Wamenkumham akan hadir, akan membicarakan terkait masalah KUHP ini dan undang-undang PAS. Jadi mudah-mudahan mohon restunya biar juga bisa segera. Kalau ini kan cuma ada 14 pasal krusial saja Pak di sana. Termasuk yang rame itu kan salah satunya LGBT itu, yang katanya Pak Wamen tidak ada hukum pidananya di dalam undang-undang yang baru, padahal jelas sekali Pak di pasal RUU pasal 429 atau 426 di sana, perbuatan cabul antara sesama jenis. Nah, mungkin beliau lupa kalau perbuatan cabul sesama jenis itu ya maksudnya LGBT itu. 9 tahun kalau tidak salah hukumannya itu di situ. Nah, ya, insya Allah nanti bisa, dan kami juga akan melakukan FGD Pak terkait dengan KUHP ini. Komisi 3 akan melakukan itu. Ada 3 FGD nanti, KUHP, hukum perdata dan narkotika. Nanti kami akan melibatkan juga kawan-kawan dari advokat, khususnya dari Peradi, agar ikut menyampaikan masukan-masukannya terkait dengan 3 rancangan undang-undang tersebut. Terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga kami sampaikan. Apabila sudah tidak ada lagi, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara rapat dengar pendapat hari ini. Jadi dengan ucapan alhamdulillah tepat pukul 13.00 rapat dengar pendapat umum dengan Peradi kami nyatakan ditutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.